Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat untuk Anda semua yang menonton acara ini. Salam sahabat Cahnom dan salam Parekraf Indonesia. Hari ini kita di tempat objek wisata Pantai Glagah yang lokasinya di Kelurahan atau Desa Glagah dan kepanewonnya Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hari ini kita ditemani oleh dua orang senior saya, ini orang top-top, saudara-saudara saya, ini yang di sebelah kiri saya yang pertama ini, beliau barusan dilantik menjadi Pak Lurah di Kelurahan Glagah. Nah, ini Mas Sigit Asmani. Selamat ya, Pak. Mantap. Nah, ini yang selanjutnya itu ada Mas Bardi. Beliau ini penggerak atau Pok Darwisnya wisata di Glagah ini. Nah, ini kita mau bincang-bincang. Kita mau ngobrol-ngobrol sedikit tentang sejarahnya, tentang cerita-cerita suka duka. Apalagi hari ini pandemi. Wah, ini enggak apa-apa, ini agak sedikit ada orang, ini bukan kampanye tuh di situ tuh. Kampanye ben numpak kapal perahu. Nah, gitu. Oke, dimulai dulu dari Pak Sigit atau Mas Sigit, monggo menyampaikan beberapa hal. Mungkin awal mula sejarahnya itu tahun kapan ini kok masyarakat di Glagah ini pengen atau paham bagaimana mengembangkan ini. Monggo Mas Sigit. Ya. Terima kasih. Jadi ingin saya menyampaikan waktu terjadinya Glagah seperti ini itu berawal dulu kira-kira tahun 76 lah. 1976. 1976. Wah, saya belum lahir itu. Nah, itu kira-kira di situ kita dulu membentuk Pok Darwis, tapi kalau Pok Darwis dulu Pok Darwis Kecamatan. Pok Darwis Kecamatan. Nah, terus di sini itu Glagah untuk objeknya. Itu kita dulu mengadakan dangdut tiap minggu itu event tiap minggu itu kita mengadakan event. Nah, terus sampai kita lambat laun Pok Darwis bisa berkembang, kita menanggap yang dari mana? Pusat. Dari pusat seperti Ini Cynthia. Ini Cynthia segala itu. Ini Cynthia. Sekarang sudah sesimbah-simbah itu ya. Sudah simbah. Termasuk kita punya kalender motocross. Oh. Racetrack motocross itu kita dulu punya kalender Mas. Sama itu ya, apa balap kuda? Kalau nggak salah. Balap kuda juga. Balap kuda juga pernah. Itu kira-kira ya itulah tahun itu Pak. Pak ini. Jadi Pok Darwis tahun itu waktu itu sampai kira-kira tahun 2006 beberapa itulah kita ya ada sedikit vakum, tapi untuk pantainya biarpun kita tidak ada event-event, tapi kita tetap sudah terlanjur istilahnya Punya nama Pok Darwis. Jadi wisata dari Wonosobo sebelah sana itu sudah tiap daerah minggu, pegunungan itu sudah turun tiap ke minggu Pantai turun, Glagah. Pak. Berkunjung. Di sini. Nah, ini Berwisata. sampai saat ini yang kita tahu ya mungkin bapak-bapak sudah tahu lah kalau Glagah itu ya sedikit banyak sudah punya nama di Ya. sana. Gitu loh. Wisata apapun. Wisata apapun. Yang baik-baik pokoknya ya. Iya, itu. Ya, harapannya yang Ini baik-baik kartu aja galika. lah. Oh. Harapannya yang baik-baik aja nanti. iya, siap, Jadi, ya, mantap. gitu. Seiring berkembangnya waktu. Nah, jadi sekarang penjenengan jadi bapaknya masyarakat
Braga. Wah, ini pasti punya harapan-harapan. Tapi nanti jawabnya, nah, nanti ya. Sekarang Mas Barti dulu selaku Pok Darwis yang mengelola di sini bareng dengan sahabat-sahabat teman-teman lain. Itu ini kan pandemi, Mas, ya kan? Terus ini ada bandara. Saya dengar selentang-selenting macam-macam, ya kan? Nah, terus ada dermaga. Ini mimpi besar tentang daerah istimewa Yogyakarta. Itu salah satunya ya adanya dermaga, adanya bandara. Tapi kan kita semua juga meyakini atau punya harapan bahwa bandara datang, dermaga datang, itu tidak membuat kita hanya menjadi pendengar. Pesawat, iya, pesawat medun Brebek, pesawat munggah Brebek. Kita harus mendapatkan bisa memberikan kontribusi bisa, betul lah. Nah ini coba dikombinasikan yang sebelum pandemi, sebelum ada bandara, terus ini setelah ada ini, terus nanti harapannya bagaimana? Monggo, Mas. Terima kasih waktu yang diberikan. Begini, seiring berkembangnya waktu, apa yang disampaikan Pak Sigit tadi bahwa wisata Pantai Glagah sebelum adanya pemecah ombak ataupun pelabuhan Adikarta dibentuk buatnya itu kan ikonnya wisata Pantai Glagah itu Laguna. Nah, kan gitu. Lah, iya Laguna ini. Laguna ini sesungguhnya adalah alur Sungai Serang. Alur Sungai Serang yang buntu. Karena tahun 2007 itu ada program pembuatan pemecah ombak ataupun mungkin dermaga pelabuhan, sehingga alur Sungai Serang itu diputus, jadilah namanya Laguna. Begitu Pak. Ya, cerita alur cerita. Nah, sebelum jadi pelabuhan ataupun pemecah ombak, itu ikonnya wisata kan ini Laguna ini. Jadi sebelum sana jadi masih dalam proyek. Jadi perahu wisata ya belum begitu banyak. Belum ada parapetnya ini belum ada, masih landai, masih tanah, gitu ya. Itu sekitar tahun 2007-2008. Nah, itu ada pengeruan, seiring berjalannya waktu juga itu dibangun. Namun pembangunan itu kan tidak serta-merta selesai, berkelanjutan, sehingga sampai tahun 2010 kalau seingat saya, kalau tidak salah itu. Ya toh Pak Sigit? Itu. Lah, setelah itu begitu ini Laguna pertama ikon wisata, yang kedua pemecah ombak. Pemecah ombak ataupun itu pelabuhannya. Lah, dulu itu belum ada bangunan. Karena itu jalan untuk proyek. Begitu Pak. Awalnya itu jalan proyek. Jadi sebenarnya tidak boleh ditempati. Tapi sekarang buat dagang. Tapi sekarang dibuat dagang karena alur untuk menuju pantai itu kelihatan terik matahari panas sekali. Supaya agak redup jalan biar agak santai pengunjung lah dibuatlah warung-warung. Seperti itu Pak. Ceritanya gitu. Seiring berjalannya waktu tahun 2010 begitu ramai selalu berduyun-duyun para pelaku wisata, pedagang dari luar, pedagang dari Glagah malah jadi penonton. Itu sebagian lah. Wong saya itu berdiri warung ini itu tahun 2006. Namun ini dipugar tahun 2014. Kan seperti itu ceritanya. Setelah itu tahun 2010 terbentuklah namanya Pondok Laguna. Pondok Laguna, pondok itu rumah, Laguna ini rumah yang berdiri di dekat Laguna. Seperti itu, paguyuban namanya. Itu. Terus gitu tahun 2012 baru masuk listrik. Saya itu cuma 1 bulan itu telepon komunikasi dengan PLN yang ada di Semarang. Alhamdulillah. Tahun 2012. Baru masuk listrik. Berarti 76 itu saya belum lahir. Iya. Remang ya berarti. Seperti itu. Remang-remang positif loh Iya. itu ya. Remang-remang positif ini Cak ya.
Jadi bukan remang-remang yang enggak positif. Oke, terus lanjut. Berkembang baru waktu tahun 2012 pas lebaran itu baru ada 10 pelanggan listrik. 2011 2013 langsung ini ada bisa lebih dari 40 pelanggan listrik. Di sini loh, Pak. Di sini aja. Di Laguna ini toh. Belum ke sana. Belum ke sana. Belum ke Sampai sana. ujung sana. Seperti itu. Alhamdulillah sering berjalannya waktu kami tahun 2014 juga bisa membangun warung ini menyesuaikan karena memang tuntutan dari pengunjung tamu kan dulu tamunya dari odong-odong sehingga dari biru-biru travel dari bis dari kota datang terus mbok tolong warungnya itu dirapikan gitu. Alhamdulillah kami bisa bangun tahun 2014 Itu sebelum pandemi itu, Mas. sebelum pandemi saya terangkan. Nah, terus berjalannya waktu 19 14 15 16 ada wacana bandara. Nah ini waduh. Ini goyang lagi. Para pelaku wisata goyang. Ini anu bandara gimana? Kita tergusur. Waktu itu kan perhitungan masyarakat tahunnya sampai goyang, ya toh goyang. Ternyata betul. Jadi namanya pembangunan pemerintah itu mesti harapan kami loh. Pembangunan pemerintah baik itu bandara maupun dermaga itu kan memberi manfaat terhadap masyarakat. Istilah ini memberi nilai positif, bukan kok memberi negatif. Permohonan gitu loh ya ini ya. Jadi artinya kami itu sebagai pendukung supaya nanti baik pelaku wisata juga jalan, bandaranya juga jalan. Mungkin nelayannya kalau memang nanti pelabuhannya bisa dilalui perahu bisa berjalan juga. Jadi bisa mendapatkan nelayan-nelayan bisa jalan mendapatkan ikan bisa dikonsumsi warga Kulon Progo Ikannya khususnya. lebih murah. Betul sekali. Harapan itu. Bergizi tambah sehat dan itu. Oke. Terus pandemi ini posisi pandemi memang drop ya. Kemarin pengunjungnya drop. Turun semuanya pasti. Di mana-mana semuanya juga kena itu kan. Tapi ini kan sepertinya sudah mulai naik ya posisinya. Gimana itu? Ketika tahun 2019 Oke. akhir kalau nggak salah ya. Akhir toh Pak Sigit itu sudah ada muncul kumuk-kumuk tentang COVID. Covid itu COVID-19 ya. Akhirnya tahun 2020 bulan Maret lagi lah pandemi muncul kan itu. Itu COVID-19. Kalau saya nggak cuma COVID-19 ini, sahabat parekraf. Saya mempunyai COVID-33. Nah, itu Perpres 33. Ya lanjut. Ya oke. Setelah itu Maret muncul pandemi, dipandemikan. Namun kami belum begitu merasakan karena memang merasakannya pada waktu Lebaran karena terus semua pengunjung tidak boleh masuk, semua saudara-saudara kita tidak boleh pulang. Lah kami juga tetap menanggapi dengan positif karena memang itu aturan dari pemerintah. Bagaimanapun juga kita juga juga mencari solusi. Bagaimana karena khusus warung saya dan warung-warung yang lain juga, bagaimana caranya kita itu ngurusi ABK, anak buah warung. Kan gitu. Karena satu-satunya yang diharapkan itu warung tidak ada pengunjung, bagaimana ya kita jualan di jalan. Bagaimana seperti itu. Jadi dampaknya itu tidak cuma orang Laga. Ini kan ABK-nya orang-orang dari Sangong, Kokap ini ya, warung dari anak buah warung pakai K, warung gitu ya. warung. Oke. Nah, seperti itu ya. Terus berjalannya waktu, terus setelah Glagah itu dulu kan di portal tidak boleh ditutup total, tidak boleh masuk. Nah seperti itulah. Akhirnya kami dapat instruksi ataupun himbauan dari Polres. Pak Barti mbok tolong buat namanya Satgas COVID-19 Mandiri kawasan wisata. Alhamdulillah bulan Juni kami membuat bulan Juli simulasi protokol kesehatan. Alhamdulillah sampai
bulan Juni pertengahan itu kami diraui oleh Pak Wakil Bupati, Ketua Dewan, juga semua pejabat Kulon Progo itu datang ke sini prokes, simulasi prokes protokol kesehatan. Alhamdulillah lancar ya, itu lancar terus berjalan waktu. Nah ini yang agak lumayan itu kan tahun 2021 ini kemarin yang namanya PSBB terus PPKM level 4. Nah ini terasa banget. Kemarin Itu sangat terasa banget kami warga pelaku wisata ataupun warga masyarakat Glagah pada umumnya. Tidak ada pendapatan, ini harus bagaimana ngurus itu tadi. Nah, ini sekarang ini kan menjelang tahun baru. Nah, ini kan isunya kan liburan. Nah, ini piye, sudah ada peningkatan kunjungan atau kira-kira piye kira-kira? Kalau untuk umum jelas ada peningkatan. Namun tetap di sana prokes tetap dipantau oleh dari petugas. Tahun baru besok mau ada acara enggak di sini kira-kira? Untuk destinasi wisata Pantai Glagah atau Pokdarwis itu Pokdarwis enggak ada. Oh, enggak ada. Pokoknya sekedar dihimbau untuk tidak melakukan hal seperti itu. Dihimbau tidak boleh menciptakan kerumunan. No, gitu. Tapi berwisata boleh. Okay. Silakan. Tapi tetap prokes. Oke, mantap Pak. Jadi sekarang Pak Sigit, Mas Sigit, monggo itu harapan dari pemerintah Kelurahan Glagah itu seperti apa? Kondisi pariwisata dan yang seterusnya. Terima kasih Mas Li. Jadi untuk harapan saya selaku pemerintahan Kelurahan Glagah, ini harapannya untuk pariwisata itu yang konvensional, yang destinasi, yang nanti istilahnya kita ciptakan harapannya nanti untuk pemberdayaan warga masyarakat Glagah ini biar nanti istilahnya bisa makan lewat itu. Oh iya. Dan nanti saya mohon untuk Mas Lili. Sekarang nggak bisa makan. Ini kan harus segelintir. Harapan gitu. saya nanti ada destinasi lagi, Mas. Artinya jadi, konteksnya multiplier effect itu muncul ya? Iya, muncul. Jadi nanti di sini ada, gitu, di sini ada. Mudah-mudahan nanti saya tolong Mas Lili bisa bantu saya untuk masyarakat biar harapan saya dari yang sifatnya wisata itu nanti kita bisa kerja bareng kan lewat Pokdarwis, nanti ada desa wisata, ada desa budaya, ada nanti ini sudah masuk desa budaya juga sini ya. Ini rintisan khusus rintisan. Jadi nanti akan saya kemas jadi satu, kita loncengkan, kita bisa jual. Insya Allah dengan Pak Lurah yang baru, Glagah akan lebih maju. Sedang punya program baru yang seandainya ada sekiranya nanti Mas Li tolonglah ini Glagah. Ayo saya leluhur terah saya Yusuf. Ya, mana saudara semua. Monggo Mas, berarti ada harapan sedikit sekelumit. Ya. Harapan. Kami berharap seiring dengan berjalannya waktu, dengan adanya pembangunan bandara ini, kami tetap usaha di kawasan ini, walaupun itu ada bahasa KKUP, karena KKUP itu mungkin bangunan yang lebih tingkat, kan bangunan kita adalah lebih rendah, seperti itu. Yang penting kami dari pelaku wisata, khususnya orang-orang Glagah dan yang pengunjung lainnya, itu bisa tetap berusaha di sini, seperti itu. Tetap bisa menjaga keamanan dan kenyamanan para pengunjung. Artinya kita menuju ke CEHS-nya. Oh, siap, gitu. Siap. Oke. Gitu, Pak. Oke, gitu? Ya. Oke, mantap. Jadi gini, harapan dari Mas Sigit, Pak Sigit, Mas Bardi atau Pak Bardi ini semua akan bisa berlangsung dengan baik. Tentu akan ada proses perkembangan zaman. Dan saya yakin masyarakat pariwisata atau Pokdarwis di seputaran sini juga akan mengikuti proses perjalanan itu. Ya, teknologi selalu bergulir, kan gitu. Nah, beliau tetap berharap apapun pembangunan perkembangan itu tetap dilibatkan, kan gitu. Karena kami atau teman-teman ini yang akan ikut menjalankan ini tetap
dukung apa yang menjadi program pemerintah dan juga tetap berpihak kepada rakyat, khususnya para pedagang, para pengusaha, para pelaku wisata, dan juga pemerintah di Kalurahan Glaga. Itu ya. Baik sahabat Cahnom, sahabat Parekraf semuanya, ini kita sudah bincang-bincang dengan beliau berdua. Pasti banyak sebenarnya hal-hal yang bisa kita kupas. Kita lewati tahun ini dengan bersyukur apapun yang sudah terjadi, dan kita sambut tahun depan dengan terus bersemangat untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan dan peluang-peluang dari Tuhan Yang Maha Esa yang lebih baik, insya Allah. Jadi tetap semangat, tetap piknik, jangan panik, tetap jaga imunitas tubuh, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Cahnom, salam Parekraf Indonesia. Sahabat Cahnom, kita ini punya UMKM Cahnom. UMKM Cahnomnya kita juga bikin untuk di beberapa di Kulon Progo ini. Ada hari ini sudah sekitar 600-an UMKM Cahnom. Terdiri dari banyak hal, dari banyak pedagang, mau angkringan, mau laundry, bakul gendeng dan sebagainya ada. Terus macam-macam. Dan tersebar di 12 kepanewon atau 12 multi usaha. Oh, pisang tak tunggu ki ugun ya urung ki. Nah, ugun belum bikin. Nah, ini coba lihat ini. Nah, ini yang punya adalah beliau. Ya. Foto dulu ini, coy. Foto dulu, coy. Nah, mirip enggak? Mirip enggak? Oh, enggak mirip. Wah. Mantap. Dok, kayaknya ini undur-undurnya enak ini. Nah, ini kayaknya perlu nanti beli ya, gitu ya. Kita cobain. Ini undur-undur. Mas berarti doyan ini, ya, udah biasa. Halal loh ini. Tuh, enak banget.